MU bernegosiasi dengan perwakilan Ferdi Kadioglu. Manchester United tampaknya telah meningkatkan upaya untuk merekrut bek sayap Fenerbahce Ferdi Kadioglu. Kadioglu menjalani musim 2023/2024 yang sangat menjanjikan di Turki, membuat 51 penampilan di semua kompetisi untuk Fenerbahce. Banyak yang memperkirakan bek sayap serba bisa ini, yang utamanya bermain di sayap kiri, juga akan menikmati musim yang sukses di bawah manajer yang baru ditunjuk, Jose Mourinho. Namun, penampilan pemain berusia 24 tahun itu untuk Turki di Euro musim panas ini menarik perhatian klub-klub top Eropa, dan ini dapat mempercepat kepergiannya dari klub yang bermarkas di Istanbul itu. Kadioglu, yang memulai debutnya di sepak bola senior sebagai pemain nomor 10 di NEC Nijmegen, telah membuat banyak orang terkesan dengan kontrol bolanya di ruang sempit dan kemampuannya untuk mengembangkan permainan dari dalam sebagai bek sayap terbalik. Brighton dan Hove Albion tampaknya menjadi peminatnya yang paling serius. Tetapi kini laporan dari jurnalis Yagis Sabuncuoglu menunjukkan United juga siap untuk secara serius mengetuk pintu Fenerbahce. Dia mengklaim bahwa raksasa Liga Premier telah bertemu dengan perwakilan bek kiri tersebut untuk memahami tuntutan kontraknya jika mereka menemukan kesepakatan dengan klubnya untuk transfer musim panas. Terkait tuntutan Fenerbahce, mereka dilaporkan berharap bisa meraup sebanyak 35 juta euro dari penjualan pemain bintang mereka. Preferensi raksasa Turki itu adalah memperbarui kontraknya, yang berlaku hingga Juni tahun 2026. Tetapi pemain muda itu ingin pindah ke Liga Premier. West Ham tuntaskan transfer Wan-Bissaka pekan depan. West Ham United ingin mendapatkan bek kanan Manchester United Aaron Wan-Bissaka dalam kesepakatan yang akan memungkinkan setan merah merekrut Nusair Mazraoui. Dengan kesepakatan untuk bek tengah OGC Nice Jean-Claire Todibo yang hampir rampung, Fabrizio Romano telah melaporkan bahwa perhatian West Ham beralih ke Wan-Bissaka. Klub tersebut bahkan dapat mengamankan transfer bek kanan Manchester United dalam beberapa hari ke depan, jika semuanya berjalan sesuai rencana. Sisi sebaliknya adalah hal itu membebaskan Old Trafford untuk mengamankan Mazraoui dari Bayern Munich. Para penggemar United mungkin menganggap Mazraoui, yang sebelumnya bekerja dengan Erik ten Hag di Ajax, sebagai peningkatan dari Wan-Bissaka setelah penampilan yang tidak konsisten, hasil serangan yang terbatas, dan masalah cedera yang membuat frustrasi dalam beberapa musim terakhir. Namun, ex-employee telah melaporkan melalui Patreon bahwa pembayaran hampir disepakati dengan United yang akan mengkompensasi Wan-Bissaka atas penurunan gajinya jika ia bergabung dengan West Ham. Laporan itu menambahkan bahwa setelah kesepakatan akhir tercapai, hal itu akan membantu mempercepat kepindahan bek kanan itu ke West Ham. Persyaratan pribadi tidak akan menjadi masalah pada tahap kesepakatan ini. Jika semuanya berjalan secepat yang dilaporkan, Wan-Bissaka mungkin bisa menjadi bagian dari skuad West Ham untuk pertandingan pembuka Liga Primer melawan Aston Villa pada tanggal 17 Agustus. Demikian pula, Mazraoui bisa saja terlibat saat United menjamu Fulham Jumat depan. David De Gea akhirnya resmi bergabung dengan klub baru. Mantan pemain timnas Spanyol itu sempat dikaitkan dengan Newcastle United dan Nottingham Forest serta Liga Pro Saudi musim lalu. Namun tidak ada kesepakatan dan sang penjaga gawang tetap berstatus bebas agen sejak kontraknya di Manchester United berakhir musim panas lalu. Laporan menunjukkan bahwa De Gea kini telah pergi ke Florence untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak baru di Fiorentina. De Gea mengalami pasang surut selama 12 tahun di United setelah didatangkan dari Atletico Madrid dengan biaya rekor Inggris untuk seorang penjaga gawang sebagai pengganti Edwin van der Sar yang pensiun pada tahun 2011. Pemain Spanyol itu menuai beragam kritik dan pujian atas penampilan awalnya, dengan persepsi umum terhadap pemain muda itu adalah bahwa ia adalah penjaga gawang yang hebat tetapi kesulitan menangani umpan silang. De Gea pun semakin mendalami perannya dan terpilih dalam tim terbaik PFA tahun ini serta pemain terbaik United sebanyak 4 kali. Negosiasi mengenai kesepakatan baru untuk De Gea gagal tahun lalu,
Dengan kepergiannya secara resmi dikonfirmasi oleh United 8 hari setelah kontrak sebelumnya berakhir. Penampilan terakhir De Gea untuk United sebanyak 545 kali terjadi pada final Piala FA 2023, yang berakhir dengan kekalahan dari rival sekota Manchester City. De Gea akan bersaing dengan Pietro Terracciano untuk memperebutkan tempat di tim Fiorentina. Pindah ke Manchester United adalah pilihan pertama Amrabat. Sofyan Amrabat belum menyerah untuk menandatangani kontrak dengan Manchester United musim panas ini. Tidak kehilangan harapan bahwa itu adalah kemungkinan baginya, dan menjadikannya sebagai pilihan pertama, menurut klaim di Italy Today. Hal itu telah dijelaskan berulang kali di media yang dekat dengan Fiorentina, dan edisi La Nazione hari ini, melalui Viola News, menegaskan kembali situasi tersebut. Fiorentina menyadari Amrabat tidak ingin bertahan dengan mereka setelah musim panas ini sehingga mencari solusi untuk masa depannya. Fenerbahce asuhan Jose Mourinho telah banyak dikaitkan, meskipun pemain tersebut tampaknya tidak memanfaatkan kemungkinan itu. Viola News menyatakan pemain itu masih berharap untuk Manchester United, dan ada berbagai klaim tentang transfer permanen sekitar 12 juta euro atau bahkan pinjaman lain, tetapi kali ini dengan klausul pembelian wajib. TMW melaporkan Bologna kini tengah memantau situasi Amrabat, namun tampaknya belum ada yang konkret terkait hal itu. Awal musim panas ini dilaporkan bahwa jika gelandang tersebut tidak dapat mengamankan kepindahan ke Manchester United, maka pilihan terbaik berikutnya adalah klub lain di Liga Premier. Musim panas tinggal 3 minggu lagi, jadi waktu jelas mulai memberikan tekanan uniknya. Jaminan mutu. Antony siap cetak banyak gol dan assist. Sebuah janji diberikan Antony. Winger asal Brasil itu bertekad mencetak banyak gol dan assist untuk Manchester United di musim 2024-2025. Seperti yang sudah diketahui, Antony mendapatkan banyak kritikan di musim lalu. Kontribusinya bagi Setan Merah sangat rendah, di mana ia minim mencetak gol maupun assist. Alhasil banyak yang menyebut bahwa sang winger akan didepak di musim ini. Ia bahkan sudah dilaporkan bukan pilihan utama MU di musim depan, karena Ten Hag akan mengandalkan Amad Diallo di sisi kanan lini serang MU. Meski begitu, Antony menegaskan bahwa ia akan bangkit dan memberikan kontribusi yang besar bagi MU di musim ini. Ia yakin ia berada dalam kondisi yang lebih bagus untuk berkontribusi untuk Setan Merah. Menurut Antony, situasinya di musim 2024-2025 tidaklah ideal. Ia menyebut bahwa skandal yang sempat mengenainya di awal musim 2023-2024 mengganggu mentalnya. Ada banyak hal yang terjadi di kehidupan pribadi saya di tahun lalu. Suka atau tidak, hal itu berpengaruh dengan performa saya di atas lapangan. Situasinya cukup sulit bagi saya dan juga keluarga saya, namun saya belajar dari itu semua. Saya sudah berkembang dan lebih matang. Saya jelas perlu berkontribusi lebih untuk tim ini dengan mencetak banyak gol dan assist. Hal itu menjadi tuntutan yang saya berikan kepada diri saya. Tenang saja, Anda akan mendengar nama Antony diikuti dengan gol dan assist lebih sering di musim depan, pungkasnya.